Dalam rentang waktu 1 dekade, sebuah kepemimpinan visioner telah mengubah wajah institusi, membawanya menembus batas, melintasi tantangan, dan menorehkan prestasi. Inilah kisah perjalanan 1 dekade Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga sejak tahun 2016 hingga tahun 2025. Dipimpin oleh Profesor Dr. Dian Agustia, SE MSI AK CMA-CA. Perjalanan ini dimulai dari tekad untuk mentransformasi kualitas pendidikan, riset, dan tata kelola menuju standar global. Kepemimpinan periode pertama bersama menjadi fondasi perubahan besar. Transformasi digital dimulai dengan peluncuran kanal YouTube channel resmi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga pada 31 Agustus 2016. Dapat kerja tahunan, kurikulum berbasis industri, serta akselerasi karir dosen ke jenjang doktoral dan profesor menjadi prioritas. Berbagai forum ilmiah, mulai dari kuliah tamu, guest lecture, workshop, praktisi mengajar, CEO forum, seminar regional hingga seminar internasional rutin digelar untuk memperkaya dialog akademik dan wawasan global. Program student inbound dan outbound juga ditingkatkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga makin terbuka untuk mobilitas mahasiswa lintas negara. Seiring penguatan ekosistem pembelajaran, perhatian terhadap prestasi mahasiswa juga mulai ditingkatkan. Berbagai dukungan mulai dari pembinaan lomba, pendanaan kompetisi, hingga pelatihan soft skills diberikan untuk melahirkan generasi juara. Tidak hanya mahasiswa, staf kependidikan dan dosen juga difasilitasi melalui program staf outbound ke luar negeri guna meningkatkan kapasitas, wawasan global, dan jejaring profesional. Di saat yang sama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga juga menjalin kerjasama internasional dengan berbagai perguruan tinggi luar negeri untuk menghadirkan ajang profesor, memperkaya atmosfer akademik dan kolaborasi riset lintas negara. Sementara itu, redesain kurikulum dilakukan untuk menyesuaikan tuntutan industri dan era digital, menjadikan lulusan lebih adaptif dan relevan. Kerjasama nasional dan internasional pun diperluas, menjangkau berbagai universitas, lembaga, dan sektor industri. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga terus berbenah, menghadirkan berbagai peningkatan infrastruktur untuk mendukung suasana akademik yang nyaman dan produktif. Kerja keras dan dedikasi seluruh sivitas akademika tentu tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Apresiasi adalah bentuk cinta atas dedikasi. Dari awarding night, undian umroh, hingga penghargaan mahasiswa berprestasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga memberi ruang untuk setiap pencapaian. Dan tentu, semua ini bermuara pada pencapaian akreditasi. 13 program studi berhasil meraih akreditasi A dari BAN-PT dan akreditasi internasional dari ABES 21. Serta 3 program studi S1 berhasil memenuhi standar kualitas baik secara regional dan internasional dari Asian University Network Quality Assurance. Dengan landasan kuat di periode pertama,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga siap melanjutkan transformasi di periode berikutnya. Perjalanan menuju Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bereputasi dunia baru saja dimulai. Memasuki periode kedua, kepemimpinan Profesor Dr. Dian Agustia SE MSI AK CMACA tahun 2020-2025 bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga menghadapi era penuh tantangan. Pandemi COVID-19 menjadi batu ujian, namun juga membuka jalan untuk transformasi digital dan pembelajaran berkelanjutan. Ruang-ruang kuliah diperbaharui menjadi Smart Classroom, kurikulum diselaraskan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Outcome-Based Education, serta kolaborasi internasional diperluas melalui program Double Degree, Joint Research, dan pertukaran dosen mahasiswa. Dengan semangat Smart Sustainable Education for All, 13 program studi meraih akreditasi unggul Lambemba dan memperoleh pengakuan internasional FIBA-A. Di sisi research dan pengabdian masyarakat, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga menghasilkan publikasi internasional bereputasi serta menginisiasi pengabdian masyarakat berbasis riset. Program CEO mengajar, praktisi mengajar, serta studentpreneur melahirkan semangat kewirausahaan dan keterhubungan yang erat dengan industri. Dengan visi Responsive Lean Management, sejak tahun 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga menetapkan zona integritas sebagai komitmen pelayanan prima. Hasilnya, pengakuan dari Kemendikbudristek dan penghargaan layanan publik terbaik. Jumlah guru besar meningkat lebih dari 2 kali lipat, dari 16 guru besar menjadi 33 guru besar. Media sosial Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga pun menjadi jendela komunikasi strategis, diiringi lonjakan follower dan penghargaan sebagai website fakultas terbaik. Langkah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga di panggung dunia semakin nyata dalam 5 tahun terakhir. Accounting and Finance, Economic and Econometrics, serta Business and Management Studies konsisten masuk dalam pemeringkatan global QS World University Rankings by Subject. Accounting and Finance mempertahankan posisi 101 sampai dengan 150 dunia dan peringkat 1 nasional. Economics and Econometrics sempat meraih puncak selama 3 tahun berturut-turut sebelum menempati peringkat 2 nasional pada tahun 2025. Business and Management Studies pun terus stabil di 251 hingga 300 dunia dan 3 besar nasional. Inilah bukti bahwa reputasi global dibangun dari dedikasi kolektif, bukan sekedar ambisi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga membuktikan bahwa sinergi dengan hati mampu menembus batas. Terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga atas sinergi dan kebersamaannya. Tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan hakiki. Namun, tanpa visi yang jelas, kerja keras hanyalah roda yang berputar di tempat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, unggul, berdampak, mendunia. Saya Unggul Herik Baldi, saya dosen di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
Saya Prof. Indrianawati Usman. Saya adalah salah satu dosen senior yang ada di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Saya Sulistya Ruskianto, dosen dari Departemen Ekonomi Islam. Saya Prof. Basuki, tapi lebih suka dipanggil Pak Basuki saja. Saya sudah mengabdi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini 39 tahun 9 bulan. Kurang 3 bulan lagi adalah tahun ke-40 saya berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di tahun 2025 ini saya ingin menyampaikan bagaimana proses transformasi yang saya alami di organisasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau kita merujuk kepada ciri dari makhluk hidup, demikian juga organisasi, maka makhluk hidup selalu mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Demikian juga organisasi seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya menjadi salah satu saksi pelaku yang mengalami dan melihat bagaimana FEB selama 10 tahun telah berkembang sangat pesat. Tidak hanya tumbuh, tapi mengalami loncatan yang sangat tinggi. Saya tidak bisa bicara panjang lebar, tetapi dari outcome yang diperoleh oleh FEB melalui rekognisi di berbagai level, baik itu di lokal, regional maupun internasional, menunjukkan bahwa semua program pendidikan memiliki reputasi yang sangat tinggi. Hal inilah yang kemudian me-invite ya berbagai kolaborasi dengan mitra dunia yang reputasinya juga tinggi, yang pada akhirnya memberikan pengalaman kerja buat dosen, pengalaman belajar untuk mahasiswa dan juga tenaga pendidik, serta semua stakeholder, pengalaman yang jauh lebih baik dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi diantaranya tentu karena adanya kepemimpinan yang juga transformasional. Di bawah pimpinan Bu Dekan bersama para wadek, para ketua departemen dan kaprodi selama 10 tahun, kami bergerak lebih terukur, teratur, berkolaborasi, dan juga dukungan dari semua stakeholder bekerja dengan sangat efektif, sehingga banyak hal yang kita bisa capai, banyak prestasi yang kita bisa torehkan. Saya kira berbagai statistik menunjukkan bagaimana subjek di economics and econometry, accounting, di business and management telah masuk menjadi program yang reputasinya dunia. Ini juga berarti bahwa FEB sudah berkontribusi pada peningkatan reputasi UNER secara keseluruhan. Nah, ini pasti bukan tadi karena aspek kepemimpinan transformasional saja, tetapi juga perubahan kultur dan cara berpikir serta kerja kami yang mengalami perubahan yang cukup signifikan selama 10 tahun terakhir. Oleh karena itu, ya tidak ada kata lain selain bersyukur menjadi bagian dari organisasi FEB, tapi juga berharap bahwa momentum pertumbuhan ini bisa terus terjadi ke 10 tahun, 20 tahun atau selanjutnya. Agar apa? Agar FEB punya dampak yang lebih besar lagi. Jadi kita ingin FEB kiprahnya tidak hanya dirasakan di Jawa Timur, di Indonesia Timur atau di Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada berbagai isu, masalah atau tantangan yang berkembang di dunia. Nah, dengan cara itulah FEB UNER akan terus relevan, punya kontribusi dan bisa menyatakan diri sebagai bagian dari masyarakat global yang berkontribusi untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Tentu saya berterima kasih pada pimpinan yang sudah 10 tahun ini membawa kami bersama sampai di titik ini, dan harapannya ke depan muncul pemimpin-pemimpin muda yang juga penuh dengan inovasi, penuh dengan determinasi untuk membawa FEB ke
jenjang yang lebih gemilang lagi. Pada 10 tahun terakhir ini kita bisa melihat signifikansi perkembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2017-18 kita berhadapan dengan situasi Industrial Revolution 4.0. Di situ tantangannya luar biasa. Kemudian tidak disangka-sangka kita berhadapan dengan situasi yang berat yaitu COVID-19. Namun pemimpinan Ibu Prof. Dian Agustia ini luar biasa menghadapi situasi yang sangat dinamis itu. Tetap saja perkembangan terjadi baik di reputasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun perkembangan sumber daya manusia serta kualifikasi lulusannya. Perkembangan di Human Resource luar biasa sekali, jumlah guru besar di Fakultas Ekonomi di era kepemimpinan Ibu Dian Agustia. Banyak sekali profesor-profesor baru yang berkualitas sangat bagus. Saya menyaksikan perkembangan yang luar biasa dari pengelolaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan di fakultas ini. Ada beberapa hal yang saya soroti. Yang pertama adalah terkait dengan keberhasilan pengelola dalam mentransformasikan infrastruktur pendidikan, mampu menyiapkan infrastruktur pendidikan yang modern dan juga lebih baik dalam mendukung proses belajar mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kedua adalah transformasi terkait dengan budaya kerja dengan menggunakan tagline bekerja dengan hati. Pengelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis mampu meningkatkan, mampu menciptakan budaya kerja kolaboratif dan inovatif. Hasil dari kolaborasi dan inovasi ini menghasilkan sebuah lingkungan kerja yang mampu memotivasi para aktivitas akademika untuk memberikan kinerja terbaiknya untuk fakultas ini. Yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas intellectual capital, baik dari sisi dosen maupun tenaga kependidikan, di mana merupakan kunci dari keberhasilan pengelolaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mencapai berbagai macam prestasi di tingkat nasional maupun internasional. 10 tahun terakhir ini memang merasa atau melihat ya dengan jelas bahwa perkembangannya begitu besar, baik dari segi fasilitas, tata kelolanya juga lebih rapi dibandingkan dengan dahulu. Kemudian itu berangkat dari sebelumnya adalah di masa saya itu kemudian ada sebagai kadep kepala departemen akuntansi. Pada waktu itu kami punya program namanya IMIR. Kami mendapatkan dana hibah yang dipakai untuk membesarkan departemen akuntansi pada waktu itu. Dan sekarang beberapa fasilitas diserahkan atau dipakai oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ketika kemudian menjadi dekan, saya kira ya semuanya ada di tangan kendali beliau. Ya, perkembangannya begitu pesat. Bahkan kalau saya tidak salah sekarang Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi adalah nomor 1 di Indonesia, lalu ilmu ekonomi nomor 2, manajemen nomor 3, dan ekonomi Islam nomor 2 juga. Dari katakanlah sesuatu yang kalau selama ini kita bicara misalnya Fakultas Ekonomi, orang selalu konotasinya adalah UGM kayak gitu ya. Sekarang kita berada pada posisi yang sudah lebih baik. Ya, sesuai dengan jargonnya adalah FEB 1, UNER hebat. FEB 1, UNER hebat. FEB 1, UNER hebat. Jayalah Universitas Airlangga.